Selamat malam pemirsa, saya Rizka Indah, hadir ke hadapan Anda malam hari ini dalam Talk to iNews. Pemirsa, di musim pancaroba atau tepatnya dalam suasana cuaca ekstrim seperti saat ini, ada beberapa hal yang memang harus Anda waspadai. Terlepas dari kaitan masalah bencana, banjir, longsor, dan sebagainya. Namun ada beberapa juga yang harus Anda waspadai, termasuk soal penyakit yang memang selalu muncul di kala musim hujan atau musim pancaroba seperti saat ini. Demam berdarah. Ini adalah salah satu penyakit yang harus diwaspadai untuk saat ini karena hingga hari ini pemirsa, penderita untuk demam berdarah sendiri sudah masuk dalam taraf luar biasa. Kami akan hadirkan terkait dengan kasus demam berdarah, waspada demam berdarah di Talk to iNews pada malam hari ini. Namun sebelum kita akan memperbincangkan terkait dengan penyakit demam berdarah ini, pemirsa, kami terlebih dahulu akan memberikan informasi kepada Anda terkait juga dengan penyakit demam berdarah, bahwa saat ini di Indonesia sendiri pasien demam berdarah semakin meningkat. Bahkan dari pihak Kementerian Kesehatan pun juga sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pelayanan terkait dengan semakin banyaknya para penderita demam berdarah. Jumlah pasien penyakit demam berdarah pemirsa di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Depok saat ini terus mengalami peningkatan sejak Desember 2015. Sebelumnya sekitar 51 orang, kenaikan mencapai 3 kali lipat yaitu menjadi 152 pasien DBD. Namun dari peningkatan jumlah pasien DBD tersebut, Dinas Kesehatan Kota Depok sendiri belum menyatakan kasus DBD ini sebagai kejadian luar biasa. Sementara di Banjarnegara, pemirsa, jumlah pasien demam berdarah yang dirawat di Rumah Sakit Islam Banjarnegara, Jawa Tengah terus bertambah. Dari data desa, jumlah pasien yang positif terkena demam berdarah di Desa Wanadri mencapai 30 orang, sementara 40 orang dengan gejala panas dan juga sakit dinyatakan positif menderita demam berdarah. Dari total seluruh wilayah endemi demam berdarah di Kabupaten Banjarnegara, 2 orang telah dinyatakan meninggal dunia. Sakit apa, Bu? Udah berapa hari ini, Bu? Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pemirsa, seorang pasien yang positif demam berdarah harus menjalani perawatan di sebuah lorong Rumah Sakit Umum Daerah Doris Silvanus Palangkaraya karena ruangan khusus yang menampung pasien DBD penuh. Meski dirawat di lorong, tim medis tetap memperlakukan sama dengan pasien lainnya. Sejak 2 hari terakhir, jumlah pasien DBD di RSUD Doris Silvanus Palangkaraya terus mengalami peningkatan. Puluhan pasien didominasi oleh balita dan anak-anak. Ya, meski berukuran kecil pemirsa, namun Anda harus waspada karena serangga yang satu ini kerap sekali menimbulkan penyakit dan bahkan bisa dikatakan menular. Virus dengue menjadi salah satu penyakit yang memang kerap disebabkan oleh nyamuk atau gigitan nyamuk. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit akibat virus dengue dari manusia yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Sebagai nyamuk penular virus dengue, Aedes aegypti terdapat hampir di seluruh Indonesia. Nyamuk mendeteksi kehadiran manusia melalui CO2 hingga jarak 32 meter. Gatal dan bengkak adalah reaksi kulit akibat gigitan nyamuk. Yang mengerikan, nyamuk dapat bertelur hingga 500 butir dengan lama usia mencapai 3 minggu. Panas tubuh, gerakan tubuh, dan warna gelap menjadi magnet bagi nyamuk dalam mengincar manusia. Sementara aroma lavender, daun sirih, peppermint, dan selasih adalah penolak nyamuk. Gejala DBD antara lain demam tinggi, nyeri sendi, dan kadang disertai bintik merah. Masa inkubasi penyakit ini sampai 14 hari. Lebih dari 2 miliar penduduk dunia berpotensi terinfeksi demam berdarah, 25.000 jiwa tewas akibat DBD.
Ya, selain cuaca tidak menentu pemirsa, musim pancaroba kali ini juga menjadi faktor pendukung, yaitu berkembangnya nyamuk Aedes aegypti. Dan sejumlah daerah bahkan telah menyatakan atau menetapkan status siaga untuk kasus demam berdarah. Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat meningkat tajam. Bahkan pihak rumah sakit kewalahan. Seringkali muncul di musim pancaroba dan 5 orang meninggal dunia. Satu persatu korban jiwa berjatuhan akibat demam berdarah dengue. Musim pancaroba sejak Desember hingga Februari ini adalah waktu yang harus diwaspadai atas kasus demam berdarah. Sejumlah daerah pun mulai kewalahan menangani lonjakan korban DBD. Bengkulu, Trenggalek, Malang, Banten, dan sejumlah kota di Jawa Barat menetapkan status siaga atas kasus demam berdarah ini. Tapi demamnya tentu tapi saya setuju. Begitu demam sebaiknya memang ke rumah sakit. Tapi belum. Pada tahun 2014, penderita DBD mencapai 71.000 jiwa dan 641 diantaranya meninggal dunia. Angka tersebut lebih rendah dibanding 2013 dengan 12.000 kasus dan 871 kematian. Tak hanya dewasa, anak-anak juga menjadi objek yang rentan tertular virus dengue. Dia itu pada anak kita anggap kalau dia ada demam, ada penurunan trombosit, dan dia ada perembusan plasma. Perembusan plasma itu jadi ada kebocoran pembuluh darah. Nah, jadi cairan dari pembuluh darah itu keluar. Nah, itu yang bisa fatal. Selain menguras, menutup, dan mengubur, pengasapan pada pukul 8 hingga 11 siang dapat membasmi nyamuk Aedes aegypti. Pasalnya, nyamuk Aedes aegypti akan lebih aktif pada siang dan sore hari. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, pemirsa, kita segera saja untuk membahas terkait dengan waspada demam berdarah ini karena seperti tadi informasi yang sudah kami sampaikan untuk 7 daerah sudah menyatakan bahwa penyakit demam berdarah ini masuk dalam kategori darurat atau kategori luar biasa. Sudah ada 2 orang narasumber yang hadir di Talk 2 News pada malam hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu kepada Anda ada Dr. Widya Stuti dari Dinkes Provinsi DKI Jakarta. Selamat malam, Dok. Kemudian di sampingnya juga ada Dr. Eni Nelwan, pakar DBD dari UI. Selamat malam juga, Dok. Baik, Kementerian Kesehatan sudah menyatakan 7 daerah yang masuk dalam kategori luar biasa. Saya ke Dr. Widya Stuti terlebih dahulu. Kalau untuk wilayah DKI Jakarta sendiri seperti apa, Dok? Kita memang melihat bahwa kami mempunyai sistem kewaspadaan dini melalui surveillance aktif rumah sakit, di mana kita sudah mulai siaga itu minggu kemarin. Jadi minggu terakhir, minggu ketiga, minggu keempat Januari, menunjukkan peningkatan yang sangat pesat dibandingkan minggu yang sama tahun sebelumnya. Berapa itu, Ibu? Jadi kami sangat siaga sekali. Saat ini kita jumlah kasus 804. 804 pasien DBD. Dari mulai Januari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Februari. Artinya ini ada peningkatan sekitar? Peningkatannya cukup tajam, sekitar sampai lebih dari 50%. Ya. Jadi artinya kami siaga untuk tetap waspada pengendaliannya. Baik, kalau boleh disampaikan secara rinci apa sebenarnya yang menjadi penyebab sampai terjadi peningkatan sebesar 50%? Tidak sedikit begitu peningkatannya? Tentunya banyak faktor ya. Satu, kita tahu bersama bahwa virusnya ada dan nyamuk penularnya atau vektornya ada. Tentunya ini terkait dengan lingkungan kita dan kebiasaan hidup kita yang harus senantiasa mengedepankan perilaku hidup bersih dan sehat. Tentunya kesadaran kita untuk lebih memperhatikan lingkungan itu tentunya mempengaruhi faktor bagaimana peningkatan kasus itu terjadi. Oke, artinya masyarakat sekitar kita saat ini juga termasuk dalam kategori yang kurang awas atau kurang waspada begitu? Ya, salah satunya seperti itu. Meskipun itu tanggung jawab bersama antara kami dan pemerintah dengan warga harus bersama-sama. Oke, saya coba ke Dokter Eni kalau begitu sebagai pakar DBD ini sendiri. Dokter Eni, kalau Anda melihat apakah memang karakter masyarakat kita yang sekarang ini cenderung kurang awas atau tidak peduli atau terkesan biasa saja begitu terhadap wabah demam berdarah yang memang selalu terjadi setiap tahunnya? Oke, mungkin boleh diluruskan sedikit. Saya bukan pakar DBD. Oh, bukan pakar DBD. Saya adalah staf di divisi tropik dan penyakit infeksi FKW RSCM dan terkait penyakit demam berdarah, malaria, mungkin nanti Zika dan lain sebagainya memang ditangani oleh divisi kami, divisi tropik dan penyakit infeksi FKW di Indonesia. Kembali ke pertanyaannya, apakah dengan merebaknya kasus sekarang terjadi outbreak ini dikaitkan dengan ketidakwaspadaan masyarakat atau apa gitu ya? Boleh dikatakan sebenarnya sejak kurang lebih 3 tahun terakhir kita mendapatkan kasus demam berdarah yang angkanya cukup signifikan rendah.
Jadi penyakit ini sangat terkait lingkungan. Karena orang tidak akan bisa sakit kalau tidak ada faktor yang menularkan. Betul. Dan faktor ini kita bicara soal nyamuk. Betul. Jadi kalau ada seorang yang mengandung virus di badannya, tidak ada nyamuk Aedes betina yang menggigit kemudian menyebarkan ke sekitarnya, orangnya nggak akan sakit. Betul. Jadi memang 3 tahun terakhir kita tidak pernah mengalami masalah yang cukup signifikan karena musim panas yang berkepanjangan. Untuk nyamuk Aedes bisa survive di lingkungan, itu membutuhkan kondisi tertentu. Dan yang paling signifikan adalah kelembapan. Jadi kalau terlalu panas, maka jentik-jentik nyamuknya itu mati. Dia tidak akan bisa berkembang menjadi pupa, kemudian nyamuk dewasa, kemudian berpotensi untuk menularkan virusnya. Karena terlalu panas, tidak ada jentik, tidak ada faktor, kami masih dapatkan beberapa kasus demam berdarah secara sporadik 2 tahun terakhir. Tapi memang sejak akhir Desember, betul sekali yang telah disampaikan oleh Dr. Yesi bahwa awal Januari sudah mulai semakin lama semakin banyak. Dan definisi outbreak sebenarnya adalah terjadinya peningkatan kasus secara mendadak. Itu kita sebenarnya udah mulai concern ya. Jangan-jangan ini takutnya terjadi wabah gitu. Dan seringkali yang menjadi patokan adalah angka-angka di tahun-tahun sebelumnya. Betul. Gitu kalau untuk demam berdarah khususnya. Karena kalau kita lihat di tahun 2014 mungkin tidak akan tinggi begitu ya dibandingkan dengan tahun 2015. Untuk itulah kenapa beberapa daerah Kementerian Kesehatan pun juga sudah menyatakan bahwa ini masuk dalam kategori luar biasa untuk kasus-kasus ini. Nah, kembali lagi, apakah memang kesadaran terhadap masyarakat ini sendiri terhadap virus atau mungkin terhadap nyamuk Aedes aegypti ini juga yang sudah semakin berkurang begitu? Kalau dari Dr. Widyasita, mungkin dari Dr. Eni, silahkan. Mungkin saya sedikit cerita bahwa kami mempunyai beberapa survei yang kita lakukan terhadap perilaku masyarakat ya. Tingkat pengetahuan teman-teman kita atau warga itu sudah cukup bagus. Tapi aksinya untuk mau melakukan aksi bersihnya ini yang masih sedikit kurang. Jadi mereka sadar bahwa ini adalah berbahaya. Mereka tahu bahwa ini adalah penyebabnya karena virus, karena ada penularan nyamuknya. Tapi untuk aksi melakukan bersih-bersih PSN-nya, pemberantasan nyamuknya ini yang kurang kontinu dan kurang rutin. Artinya sosialisasi 3M sudah berhasil begitu ya. Sudah berhasil disosialisasikan tahu begitu. Bahaya, tapi aplikasinya terhadap masyarakat itu sendiri itu yang kurang begitu sebaiknya. Apa yang mungkin bisa menjadi stimulus bagi masyarakat ini sendiri untuk bisa kembali melaksanakan format 3M itu sendiri, Dokter? Kami mempunyai sedikit strategi yang mungkin moga-moga berhasil. Kita melalui detektif cilik. Jadi kita melatih anak-anak SD kelas 3, kelas 4, kelas 5 untuk diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagaimana cara memeriksa jentik. Dengan melalui anak-anak inilah kita gugah bagaimana nanti anak-anak ini sebagai detektif cilik mempengaruhi lingkungan di sekolahnya dan itu dibawa ke rumahnya sehingga bisa menyampaikan kepada orang tuanya. Mungkin sedikit saya sampaikan, kami mempunyai buku buku Jumantik ini diinovasi dari Puskesmas Kecamatan Cilandak di mana anak-anak diberi bekal buku dan akan dipantau angka-angka jentik melalui laporan-laporan dari anak-anak. Oke, boleh saya lihat lebih dalam lagi apa sih sebenarnya isi buku? Ya, ada biodata si detektif tadi, kemudian ada sedikit. Saya boleh lihat supaya pemirsa juga bisa menyaksikan. Ini adalah buku jentik. Bukan. Buku saku Jumantik cilik. Buku saku Jumantik cilik begitu ya. Ini SD, yang kita berikan kepada adik-adik kita di SD yang mungkin bisa membantu begitu ya sebagai relawan. Sebagai agen perubahan. Sebagai agen perubahan. Apa saja isinya? Sedikit pengetahuan tentang apa itu sakit demam berdarah, kemudian bagaimana cara penularannya dan bagaimana cara memeriksa jentik dan bagaimana cara melaporkannya. Oke, kalau kita lihat lebih dalam lagi, Ibu, ini adalah penjelasan apa sebenarnya arti demam berdarah. Apa gejalanya? Baik. Kemudian ada juga bagaimana cara penularan DBD. Kemudian tempat-tempat mana yang berpotensi dan apa yang harus dilakukan pada saat sudah sakit, pertolongan pertama. Terus bagaimana ciri-ciri dari nyamuk pembawa atau penyamuk penularnya, siklus nyamuk. Ini yang kita belajarkan. Terus kemudian tempat-tempat yang berpotensi untuk menjadi tempat perindukan nyamuk. Baik, sebelum nanti kita membahas terkait dengan di mana saja sebenarnya tempat perkembangbiakan si nyamuk ini ya, kalau boleh dikatakan si nyamuk nakal ini ya. Saya ke Dokter Eni terlebih dahulu. Dok, apa sih sebenarnya yang bisa diantisipasi begitu oleh masyarakat kalau memang sudah terasa begitu ya, badan tidak enak, kemudian demam yang juga tidak turun begitu. Tapi jangan salah juga ya, bukan berarti demam yang tidak turun terus menerus begitu, tapi justru ada fase di mana tidak terjadinya demam begitu ya sebelum
masuk ke dalam kategori demam berdarah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya dok ya terkait dengan tanda-tanda ini sebenarnya yang harus diwaspadai selain dari kesehatan lingkungan begitu yang harus diketahui oleh masyarakat. Anda jangan kemana-mana pemirsa karena ini informasi yang juga sangat penting untuk Anda ketahui terkait dengan waspada demam berdarah. Sesaat lagi di Talk to iNews.